جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menunaikan tugas kenabian, Rasulullah SAW mendapati banyak sekali cobaan. Di antara para penentang dakwah Islam ialah Al-As bin Wa'il. Dia berasal dari Bani Saham. Secara genealogis, Al-As masih saudara ipar dari Abu Jahal, karena istrinya Ummu Hirmala merupakan saudara kandung dari tokoh Quraisy itu. Al-As memiliki dua orang putra yang akhirnya akan memeluk Islam, yakni Hisham dan Ammar. Hisham bin Al-As termasuk pemuda pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Begitu mengetahui keislaman anaknya itu, Al-As menyiksa Hisham hampir setiap harinya. Dia justru merasa bangga karena dipuji-puji oleh pemimpin Quraisy yang menilai Al-As lebih melindungi agama nenek moyang daripada nyawa anaknya sendiri. Saudara kandung Hisham yang lebih tua bernama Ammar bin Al-As. Sejarah mengenalnya sebagai sang pembebas Mesir. Ammar masuk Islam lebih belakangan daripada Hisham. Al-As terkenal sebagai sosok yang cerdas. Dia gemar mendebat Rasulullah di depan khayalak umum. Tujuannya untuk mempermalukan beliau, sehingga orang-orang tidak mau mendengarkan dakwah Islam. Salah satu ajaran Islam yang paling ditentangnya ialah kepercayaan tentang akhirat. Al-As menganggap adanya kehidupan setelah kematian di dunia bertentangan dengan akal. Karena itu, dia menertawakan keyakinan tentang hari kiamat. Dalam istilah kekinian, Al-As merupakan penganut materialisme. Suatu ketika, Al-As membawa sejumlah tulang belulang di hadapan Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, benarkah Tuhanmu sanggup menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur ini?" Tanya Al-As dengan nada meremehkan. "Tentu Allah akan mematikanmu lalu menghidupkanmu dan tempatmu kelak di neraka," jawab Rasulullah SAW. Peristiwa itu menjadi sebab turunnya surat Yasin ayat 78-79 yang artinya, "Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur melulu? Katakanlah, ia akan menghidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kalian yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang semua makhluknya." Pada lain waktu, Al-As bahkan menyinggung perasaan Nabi SAW. Saat itu, Rasulullah SAW dan kaum muslimin sedang berduka, sebab putra beliau Ibrahim belum lama telah wafat. Ketika Rasulullah SAW sedang lewat, Al-As berkata dengan intonasi suara yang sengaja dikeraskan, "Lihat, itu Muhammad, orang yang pupus keturunannya. Kalian tenang saja. Tidak lama lagi dia akan mati juga." Turunlah surat Al-Kautsar ayat 3 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang membenci Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah Al-As sekaligus mengangkat moral Nabi SAW dan umat Islam pada umumnya. Akhir hidup Al-As sungguh tragis.
Dia mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke Taif. Saat sedang beristirahat, kakinya tertusuk duri. Tak lama kemudian, kedua kakinya membengkak hingga sebesar leher dari unta. Sejak saat itu, Al-As hanya bisa tergeletak tak berdaya di atas tempat tidurnya. Bahkan, tidak hanya kakinya, seluruh tubuhnya kemudian membusuk sehingga orang-orang tak sudi mendekatinya. Demikianlah keadaannya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Astaghfirullahaladzim. Seperti itulah akhirnya Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah mengolok-olok Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Rasulullah adalah utusan Allah untuk menyebarkan risalah kepada semua umatnya, kepada semua manusia di dunia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan kelak ketika kita menghadap kepada Rabb-Nya, kita dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Nabi Muhammad membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kaumnya. Namun dalam menyampaikan risalah tersebut, Rasulullah SAW mendapat banyak sekali ancaman, gangguan, bahkan upaya pembunuhan dari kaum kafir Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Rasulullah SAW dari ancaman-ancaman kaum kafir Quraisy tersebut. Bahkan mereka tidak akan bisa membunuh Rasulullah SAW sampai seluruh tugas kenabian Rasulullah telah selesai, dan itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berkali-kali diselamatkan dari upaya pembunuhan kaum kafir Quraisy. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW hendak berhijrah ke Madinah. Rumah Rasulullah SAW dikepung oleh 12 oleh tentara bersenjata lengkap. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembunuh itu tertidur, dan setelah itu datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah dan menyampaikan bahwa ada orang yang hendak akan membunuh Rasulullah. Maka malaikat Jibril memerintahkan supaya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan ketika turun surat Al-Maidah ayat 3 yang berisikan kesempurnaan agama Islam, maka saat itu beliau sadar bahwa tugasnya telah selesai. Dan setelah surat tersebut turun, 3 bulan kemudian Rasulullah SAW wafat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.